Salah satu program unggulannya Gubernur Jawa Barat itu kan. Oh, Petani milenial. Oh iya, petani milenial. Dia kata ini nggak sesuai dengan yang diposting oleh Kang Emil. Kata itu sebenarnya itu ada nggak kaitannya dengan yang digeluti Kang Deden nih sekarang? Oh iya, saya Selamat datang di channel Satrio Bosido Library. Hari ini kita kedatangan satu orang tamu istimewa, yaitu Kang Deden Horiri. siap. Beliau adalah salah satu tokoh mahasiswa yang saat ini bergelut di wilayah Bogor, Jawa Barat. Iya, betul. Ya? Apa Kabupaten kabar Bang Bogor. Deden? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah luar Mantap. biasa. Lengkap jawabannya. Ya, Kang Deden, Gimana? kita masuk ke ini aja ya, pembicaraan terkait aktivitas Kang Deden terakhir ini, itu yang lagi digeluti apa tuh Kang Deden? Oh iya, yang pertama aktivitas saya seharian yaitu bergerak di usaha pertanian. Usaha Pertanian dan peternakan. Karena menarik ketika bicara pertanian dan peternakan, maka kita bicara sumbangsi swasembada pangan terhadap nasional. Tingkat ya? kecilnya lah. Seperti itu. Betul. Apa itu yang di Kemarin kita sempat juga membentuk satu wadah namanya di kelompok tani muda Jasinga Maju atau bisa disingkat KTM Jasinga Maju. Nah, itu tingkatnya kecamatan memang di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Jasinga. Nah, bagaimana saya tuh berpikir bahwa ketika pemuda itu bicara pertanian, maka berbicara regenerasi. ya. Isu-isu petani ini kan kadangkala kita dinilai kuno. Pertanian ini kotor, pertanian ini tidak tertarik, tidak menarik lah bagi kalangan pemuda khususnya. Ya. Nah, saya bicara pertanian pemuda ini menarik bagi saya karena yang pertama pertanian itu di desa khususnya ya, di desa yang ada di Kabupaten Bogor khususnya itu kan secara teritorial kawasannya hijau, kawasan hijau dan perairan pun luar biasa, banyak gunung di sana di Jawa Barat itu kan. Nah, berbicara pertanian maka cocok sekali untuk digalakkan dari kalangan pemuda untuk di daerah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Nah, ini pengalaman yang digulati saat ini gitu. Yang saat ini ditanam apa sama Kang Deden? Ya, yang pertama kita pernah juga waktu booming-boomingnya jahe merah. Jahe merah bisa membuat jamu dan sebagainya. Iya. Sehingga kemarin nilai jual jahe merah itu melambung tinggi lah, bisa dibilang dari 20.000 sampai 90.000, 100 lebih sampai kita cek di pasar induk Jakarta, luar biasa. Karena memang jamu ini kan tradisionalitas ya, yang mempunyai manfaat yang banyak sehingga Betul. banyak peminatnya. Apalagi bukan isu lagi ya, negara kita masih terhambat corona dan sebagainya, jadi salah satu Kemarin apa jamu solusi. jadi salah satu apa kan untuk Solusi. menambah kekebalan Nah, tubuh. Ya. disitulah memang pandemi ini melahirkan peristiwa, ada hikmahnya banyak lah sebetulnya. Kalau kita mau menggali ke sana gitu. Tapi Dari sisi pertanian. ya sekilas yang saya dengar tadi dari Kang Deden itu bahwa ini mengorganisir ya, petani muda ya, atau petani orang yang mau bertani, anak muda. Petani milenial. Kalau nggak salah itu salah satu program unggulannya Gubernur Jawa Barat itu kan. Oh, Petani milenial. Oh iya, petani milenial. Iya kan, itu yang Ya, terakhir betul. yang rame itu di postingan dia di Ya, Instagram. betul. Ternyata setelah dicek sama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, lupa siapa namanya itu, ternyata ini nggak sesuai dengan yang diposting oleh Kang Emil. Kata itu sebenarnya itu ada nggak kaitannya dengan yang digeluti Kang Deden nih sekarang? Oh iya, saya baca juga itu adanya di salah satu media ya. Silakan cek aja, ini bukannya kita bagaimana, ini cek data di lapangan dari detik.com, itu bisa dicek juga gitu kan.
Jadi DPRD Provinsi Jawa Barat menanyakan kelanjutan dari program kerja Gubernur Ridwan Kamil ini, petani milenial. Saya pikir itu isunya baik ya. Akan tetapi sejauh mana dan sampai mana lanjutan dari program petani milenial ini pelaksanaan di lapangan, sehingga saya lihat cek data itu yang mendaftarkan aja hampir 6.800. Akan tetapi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengecek di lapangan hanya 600. Yang yang lolos seleksi atau yang lolos seleksi. Memang ada saya baca ada tahapan mekanisme seleksi di sana gitu kan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa program petani milenial ini hanya seperti saya, pemuda milenial, petani milenial ini berharap besar. Kami berharap besar lah untuk bisa dimasukkan ke program kerja Pak Ridwan Kamil. Akan tetapi lagi-lagi saya putus asa. Karena dari 5.000 isunya kan yang berkembang, yang dipromosikan itu kan sama Pak Gubernur itu kan 5.000. Saya akan melahirkan 5.000 petani milenial. Realitasnya hanya 600. Itu jauh harapan daripada para pemuda di Jawa Barat gitu. Dan tidak adanya zona keterwakilan, misalnya ada di setiap kabupaten kota, itu tidak ada. Sistemnya bukan seperti itu. Nah, tapi siapa yang memiliki kasarnya pengalaman atau kekuatan di media sosial, kepahaman lah bisa dibilang ya, media sosial, dia yang masuk seleksi. Belum tentu petani itu handal di bidangnya kan, seperti itu, hanya handal mendaftarkan diri dan lolos misalnya. Sangat disayangkan itu ketika petani milenial di desa. Jangan-jangan siapa yang punya koneksi kali Bung ya. Iya bisa. Justru anehnya saya baca, memang nggak tahu ya benar apa enggak itu informasinya itu. Justru APBD juga belum menganggarkan. Betul. Bagaimana program ini bisa menciptakan output kalau budgetnya aja belum dianggarkan. Nah, ini juga menarik karena dulu secara gagasan ini pernah ditantang oleh salah satu tokoh Jawa Barat juga, Kang Deddy Mulyadi di DPR. Kita terlalu berambisi membuat angan-angan proyek-proyek atas nama petani milenial, atas nama pembukaan lahan pertanian yang baru semacam food estate. Tapi kita tanah yang sudah ada atau daerah produksi yang sudah ada justru bukan dikembangkan, justru diurukin katanya. Iya, betul. Nah, ini konteks ini gimana sebenarnya di Jawa Barat, dan teman-teman itu melihatnya seperti apa? Apakah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sesuatu yang faktual di Jawa Barat atau ini hanya sebatas argumentasi politik gitu? Ya kan tahu lah. Jadi Kang Deddy ini gimana melihatnya gitu? Melihat dari sisi karena gini, di satu sisi misalkan kalau kita tarik Jawa Barat, Jawa Barat, Kang Emil itu membuat sebuah program unggulan itu petani milenial. Artinya ada potensi pertanian di Jawa Barat. Betul. Kan begitu. Betul. Tinggal bagaimana mengefektifkan, maka didorong ada petani baru, yaitu kelompok milenial. Kan begitu. Betul. Nah, di sisi yang lain ada juga argumentasi dari tokoh Jawa Barat juga yang merupakan DPR RI, Kang Deddy Mulyadi menyatakan itu terlalu mengada-ngada. Secara garis besar kan begitu. Masa iya kita berambisi buat food estate, berambisi kita buat petani milenial, sementara petani yang lahir di desa yang tanahnya sedikit, lahannya diurukin terus. Nah, ini apakah konteks yang dibicarakan Kang Deddy Mulyadi ini faktualnya begitu di Jawa Barat, atau memang kalau memang faktualnya kan berarti nggak jelas nih milenial. Bener nggak statement Kang Deddy itu? Dalam konteks Jawa Barat. Betul. Menarik sih ketika Kang Deddy Mulyadi di forum Senayan berbicara atau mengkritik lah bisa dibilang ya kinerja daripada program kerja petani ini. Seharusnya memang isu petani memang baik, akan tetapi kita lihat fakta di lapangan kan seperti itu. Pak Ridwan Kamil ini terlalu apapun dimilenialkan, ini tidak bisa gitu. Bisa saja, yang penting ya seharusnya sistem zonasi kabupaten kota yang lahir dari desa misalnya. Ini kan tidak ada gitu. Dan ketika Pak RK ini membuat program petani milenial gitu kan. Nah, saya baca dari data detik.com dan ini kan di take over oleh Agrojabar yang merupakan BUMD Jabar, bisa dibilang baru lah BUMD ini.
Dan anggaran pun dari APBD belum dianggarkan. Akan tetapi beliau itu saya baca itu meminjam anggaran dari suntikan dana bisa dibilang lah, berbentuk koperasi dari Bank BJB. Bank Jawa Barat dan Banten kalau nggak salah seperti itu, menelan biaya anggaran 1,1 triliun. Itu kan luar biasa ya. Sehingga dari mulai Maret 2021 sampai saat ini kontribusi masyarakat belum bisa menikmati hasil program kerja petani milenial ini. Saya berangkat dari desa gitu kan. Saya orang desa yang tinggal di Kabupaten Bogor. Belum terlihat gerakan dari petani milenial ini, produknya apa gitu kan gitu ya, seperti itu. Lalu ketika ada garapan dari petani milenial ini di Bogor misalnya, ya buktinya tidak ada di Kabupaten Bogor, tidak terwakilkan gitu di Kabupaten Bogor ini. Ya saya sih berharap dari program petani milenial ini anggaran 1,1 triliun itu harusnya ya sudah bisa berkontribusi untuk masyarakat, dinikmati hasil panennya, atau dari hasil program kerja para pemuda di desa bisa dibina. Nggak, maksud saya gini Kang, ini kan kita sekarang ini bicara petani milenial ini kan berarti program kerja gubernur. Kemudian program ini didorong atas potensi yang ada di Jawa Barat. Betul. Bahwa ada lahan, lahannya subur, kemudian ya tradisi bertaninya ada, kan begitu. Nah, kalau kita dengar yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu, kita berambisi, berilusi bikin proyek petani milenial. Tapi petani yang sudah secara tradisional turun-temurun, justru lahannya makin sempit dengan terjadinya perubahan alih fungsi lahan pertanian. Nah, maksud saya itu, apakah program ini sesuatu yang pendekatannya hanya strukturalis atau programatis semata, tanpa melihat fakta di lapangan? Gitu. Karena faktualnya kan petaninya memang sudah makin berkurang, alat produksinya, dengan terjadinya perubahan, bahkan bahasa kasarnya diurukin terus katanya. Yang sudah subur, yang sudah dia kelola bertahun-tahun diurukin terus, mestinya teknologinya yang dikencangin katanya. Bagaimana meningkatkan produksi, bukan malah membuat semakin banyak orang petani dengan klaim milenial yang secara pemanfaatan lahan justru tidak cukup. Dan produktivitas juga belum tentu bisa tinggi kan, dengan mereka masih belajar lah dalam hal ini. Makanya yang seperti yang Kang Deden sampaikan, ada anggaran sekian triliun. Terus skemanya pinjaman. Nah, ini mau didorong kepada petani yang coba-coba misalnya. Betul. Ternyata ada pertanian yang lain yang sudah katam lah ya. Katam lah dunia pertanian. Petani dari turun-temurun. Cuman masalahnya ini teknologinya nggak bisa berkembang makin tradisional misalnya. Seperti teknologi pemupukan masih pakai manual, bukan pakai drone kayak di Cina. Teknologi panen bukan pakai ini, masih pakai sabit kan. Seperti siapa itu si Imam ya? Imam. Satu lagi yang kecil yang di video Kang Deddy Mulyadi itu yang nyabit itu loh. Ini secara yang faktual sebenarnya yang terjadi di Jawa Barat. Nah, kalau teman-teman misalkan Kang Deden melihatnya ini sebenarnya yang tepatnya itu yang mana dalam pandangan? Apakah merubah mindset menjadi semakin banyak orang petani milenial, atau memproduktifkan petani yang sudah ada sebelumnya dengan mendorong peningkatan teknologi pertaniannya, pola tanamnya, pembibitannya seperti apa gitu? Jadi setuju ya yang di advokasi di Senayan di DPR RI itu oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa pernah berucap seperti ini. Pertanian itu sebetulnya seharusnya dikerjakan oleh ahli di bidangnya. Misalnya petani di desa, bapak petani misalnya yang udah hatam di padi atau di hortikultura, semacam sayuran atau buah-buahan. Nah, harusnya dia yang beliaulah yang difasilitasi, ditingkatkan teknologinya, bukan membentuk satu wadah dengan milenial, akan tetapi kerja-kerja itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang salah. Kalau boleh saya memberikan masukan kepada Pak Gubernur ini, Pak Ridwan Kamil, seharusnya kan setiap desa, kan di Jawa Barat itu setiap desa ya ada namanya Poktan ya, kelompok tani
kelompok tani desa, Poktan desa misalnya namanya. Di desa itu ada Bang, semua ada. Iya. Ada BUMDes, ada Karang Taruna kan gitu, ada kelompok tani. Nah, Poktan desa ini yang harus difasilitasi kalau menurut saya, karena mereka lah yang benar-benar melahirkan produk-produk pertanian di desa, khususnya di Jawa Barat gitu. Karena kayak misalnya petani jagung, petani timun, petani buah-buahan, nah, mereka lah yang harusnya didorong oleh program kerja Ridwan Kamil, bukan membuat satu wadah struktural petani milenial yang diklaim maju dan sebagainya. Sedangkan yang petani aslinya, bapak-bapak di desa itu ya, yang buruh tani, mereka tidak difasilitasi, tidak tersentuh malah oleh program ini. Ini yang sangat disayangkan. Saya sebagai kaum muda petani gitu ya, ini sangat disayangkan. Kalau saya kan berpikirnya kan adanya dorongan petani milenial itu kan berharapnya itu ada nilai tambah. Iya. Jadi produksi tetap dipegang oleh petani, Iya. ditingkatkan bagaimana produksinya biar agar lebih maju, apakah dari sisi teknologi, teknologi pembudidayaan. Nah, petani milenial itu hadir untuk menghasilkan produk turunan. Seharusnya. Jadi ada nilai tambah, hasil pertanian itu punya nilai tambah. Ya. Kalau misalkan seperti ini tetap mereka sebagai pelaku Ya. berproduksi pertanian, artinya tidak ada nilai tambah. Ya. Betul. Yang tambah itu jumlah petani. Lahan tidak bertambah, malah berkurang. Ya. Jadi ini logika ini sebenarnya menurut saya itu logika yang mengada-ngada. Iya. Harusnya ya milenial itu hadir misalnya untuk mensupport petani yang sudah berjalan ini di hal teknologinya, Teknologi, di ya, dalam hal pengelolaan, pengembangan rekayasa pertaniannya itu loh gitu kan. Iya. Pak, membuat bibit-bibit yang lebih berkualitas seperti Thailand misalkan kan, bagaimana dia merekayasa hasil-hasil pertanian kan, bibit-bibit, kemudian ada pepaya Bangkok lah gitu Ya, kan. betul. Serba Betul. Bangkok. Serba Bangkok kan. Benar. Bahkan Hal itu dan juga Sampai ayam Bangkok. Bangkok ya. Luar biasa di Thailand di, ya. apa namanya, dalam hal pemasaran gitu kan. Ya. Selama ini kan misalnya di pedesaan kalau kita lihat dalam rantai penjualannya ini kan ada kayak semacam kayak tengkulak. Ya, gitu. betul, Nah, tengkulak. bandar. Ada bandar gitu kan. sayur, Ini bandar milenial buah. hadir harusnya bisa memotong itu dan langsung menyebarkan hasil pertanian ini dengan harga yang berpihak kepada petani. Iya, begitu. Harusnya seperti itu. Harusnya sih. seperti itu, Iya. biar apa ya, biar melahirkan berkeadilan untuk para petani di Jawa Barat. Betul. Bukan jadi apa ya, kasarnya moto ini memang isunya bagus ya, untuk perkembangan pertanian, tapi salah. Beliau itu salah mekanisme sistem kalau menurut saya. Iya. Mereka itu mengarah kepada milenial, dan saya pikir ya ini bisa dibilang momentum coba-coba gitu kan. Yang seharusnya memang petani yang asli lah yang difasilitasi oleh Pak Ridwan Kamil ini, program daripada kinerja daerah. Kan pusat sudah melahirkan kartu tani ya. Ya kita memang walaupun memang kita akui ya kan, dari sisi mekanismenya ribet lah untuk mendapatkan kartu tani ini gitu kan. Tapi kan dari sisi kinerja gubernur sebagai kepala daerah ya, harusnya lebih melahirkan manfaat, kontribusi terhadap masyarakatnya gitu. Sekarang kita lihat saja gitu kan, program kerja beliau yang memang maju pesat, bisa dipertanyakan apa sih gitu kan. Ya kalau itu warga Jawa Barat. Iya, saya sebagai warga Jawa merasa seperti itu gitu. Apakah Ya mungkin perkembangan teknologi hanya informasi yang berkembang pesat. Itu kita akui, perkembangan informasi itu luar biasa. Ada aplikasi-aplikasi banyak lah melahirkan Pak Ridwan Kamil itu untuk pelayanan di teknologi saja. Nanti untuk di dunia untuk di lapangan ya itu minim. Mungkin stylenya nggak lahir dari masyarakat petani. Ya bisa dibilang Kan seperti memang itu. latar Urban. belakang, Karakteristiknya urban. Iya. Jadi lebih kepada metropolis kan. Ya, bisa dibilang gayanya, seperti itu. mengadopsi program kerjanya juga, terus sama latar belakang pendekatan pendidikannya juga. ya, sama pendekatan sosialnya, lebih kepada situ menurut saya itu ya. Kalau dari sisi karakteristik kepemimpinan, maka yang menarik itu tadi seperti yang saya bilang itu, kalau kita bicara pertanian atau bicara petani milenial, saya ini belum ketemu nih rumusnya nih.
apakah petani milenial itu dalam kerangka yang digerakkan atau yang dikampanyekan di Jawa Barat itu adalah untuk melahirkan petani untuk berproduksi atau untuk melahirkan petani milenial yang untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi. Outputnya ya. Misalkan di singkong nih, petani yang di Majalengka nanam singkong misalkan nih di 10 meter tanah hasilnya sekian kilogram. Maka kalau dijual menjadi singkong itu hanya nilainya sebatas 3.000 kali 10 kilogram misalkan. Iya. Nah, apakah nilai ini bisa dirubah sebelum dia masuk kepada ke hilir ke konsumen gitu. Jadi kalau tetap yang bermain di hulunya semua didorong, maka ya kalau cuman misalnya petani milenial itu nanam singkong juga seperti yang dilakukan petani ini, itu nggak berguna sama. Tidak justru tidak melahirkan nilai tambah baru dalam hasil pertanian. Tapi bagaimana dalam di tanah 10 meter itu bisa disupport oleh kaum milenial itu hasil pertaniannya yang tadinya misalkan 30 kg bisa jadi 60 kg. Entah itu memang ya tadi bibit-bibitnya unggul, bisa menciptakan produktivitas yang lebih baik daripada yang sekarang. Sekarang kan kebanyakan petani kita memang ya masih manual gitu kan. Hampir semua masih manual. Belum lagi Jabar yang tadinya dibaca atau dianggap sebagai lumbung pangan nasional. Ya, sekarang jadi lumbung pabrik nanti. Itu diurukin tanah pertanian itu sawah dan macam-macam. Iya benar. Properti. Jadi sangat disayangkan bener Bang, di Jawa Barat itu zona hijau bisa dibilang seperti itulah ya, karena gunung di Jawa Barat bisa dihitung banyaknya areal gunung, lereng gunung, mata air dan sebagainya. Nah, industrialisasi makin menggembur Jawa Barat itu, yang seharusnya memang itu dijaga oleh siapa yang dijaga ya, oleh pemerintah setempat gitu kan. Gubernur misalnya itu sangat kuat ketika menjaga wilayah tersebut itu, yang seharusnya zona hijau itu tetap lestari lah, pelestarian alamnya itu dijaga. Dan tidak boleh lagi pembangunan yang namanya properti misalnya, yaitu akan melahirkan apa sih kan properti itu kan, itu hanya sebatas melahirkan ya PAD aja sebetulnya, pendapatan asli daerah kan gitu, tidak berdampak kepada masyarakat secara luas kontribusinya kan seperti itu. Ketika ada satu perusahaan membangun ya, bicara kemarin ramai lah Meikarta dan sebagainya misalnya, mohon maaf itu kan seharusnya kan lawan lahan hijau persawahan yang harusnya di apa ya, bisa dibilang harusnya diabadikan lah, sawah abadi ya, untuk ketahanan pangan nasional. Mungkin ya dilihat pertaniannya nggak dikembangin ya, daripada ini nggak produktif cuman begitu-begitu aja, rubah aja dari properti ini. Gitu kan bisa aja kan. Nah, artinya itu tergantung bagaimana pengelolaan kawasan atau bagaimana pengelolaan wilayah kan. Kalau wilayah itu produktif, pertaniannya produktif, menurut saya itu nggak ada alasan untuk merubahnya itu menjadi lahan properti yang baru gitu kan. Betul. Cuman karena nggak diperhatikan juga, nggak diseriusin juga, tiba-tiba datang investor, kalau ini saya rubah jadi rumah, satu petak jadi sekian, yang tadinya harganya 1 meter nih 100.000, ini bisa jadi 1 juta loh. Nah, dengan transaksi 1 juta lu dapat 10% PPN misalkan kan. Kali berapa hektar. Wah, iya juga kan. Iya. Nah, dengan pemilik rumah akan sekian, dengan pemilik rumah sekian, maka kamu akan dapat PBB setiap tahun sekian kan gitu. Ya. Nah, itu logis seperti itu. Logika ekonominya Logika ekonomi dan angka-angka itu mungkin yang mempengaruhi setiap kebijakan. Ya, kebijakan itu kan disusun oleh pemerintah. Ya. Kebijakan itu disusun oleh pemerintah, masyarakat tidak bisa dibilang jadi seperti ini polanya. Ketika menjadi pemimpin di daerah tersebut ya, seharusnya bisa melindungi dari bencana alam dan sebagainya. Nah, ini menarik di Jawa Barat ini ketika ekspektasi para pengembang ini, wah di dalam gunung itu ada emas dan sebagainya gitu kan. Nah, padahal itu tidak memberikan manfaat untuk masyarakat setempat gitu kan. Yang ada hanya melahirkan bencana alam. Nah, itu yang terjadi di Jawa Barat, sehingga memang food estate khususnya saya menilai di Bandung Barat. Di Bandung Barat itu Bandung dibangun. Barat ada food estate ya?
Banyak food estate. Jadi seharusnya itu pegunungan atau bukit itu awalnya pohon, bambu dan sebagainya, pohon besar. Itu kan untuk menguatkan lahan longsor. Daripada sekarang food estate itu sayuran yang ditanam. Palawija kan? Palawija. Nah, Tang kayak gitu ya. Iya. Sama kayak yang di Humbahas itu. Iya. Maka hal yang wajar, tidak ada penyerapan, tidak ada lahan penyerapan untuk derasnya turun hujan air di Jawa Barat itu kan, sehingga si air ini tidak menampung, tanah kebun ini tidak menampung, melahirkanlah di Jawa Barat itu banjir kayak kemarin kan. Banjir, Kita lihat di Bandung Barat itu banjir dan sampai Karawang, Bekasi itu kan ke sana alirannya itu kan, dari yang seharusnya dijaga bukan untuk menjadi perkebunan sayuran itu kan. Beda, itu kan harusnya di dataran rendah, sawah, persawahan, kebun persawahan, bukan gunung diganti dengan pohon pisang atau sayuran sebagainya, bunga palawija gitu. Ini lagi-lagi kita harus menilai dari karakter kepemimpinan di daerah. Tetap problemnya kepemimpinan ya. Iya, tetap. Jantungnya kan kita bicara perubahan, kemajuan, itu kan berbicara kepemimpinan. Terus kenapa dipilih sama warga Jawa Barat kemarin? Ya alhamdulillah sih. Kalau saya sih melihat saya tidak memilih gubernurnya sekarang, alhamdulillah gitu kan. Berarti Kang Deden nih ngasih penilaian karena nggak milih. Tidak, jadi subjektif itu. Bukan subjektif. Jadi saya melihat bahwa ya sekarang ketika kita melihat mau memilih seorang pemimpin, maka jangan hanya melihat dari popularitas kalau menurut saya. Karena kalau hanya melihat popularitas, artis pun lebih populer. Kan itu polanya, logika dasarnya. Kita harus lihat juga pengalaman dan prestasi kinerja beliau yang jadi pencalonan di daerah misalnya. Kayak kemarin di Gubernur Jawa Barat. Memang saya melihat dari pengalaman Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat dari rekam jejaknya beliau. Walaupun saya di Bogor dan beliau di Purwakarta, memimpin Purwakarta, bupati gitu kan. Lalu lebih ke kalau Kang Deddy Mulyadi itu lebih bisa membawa daerah itu, khususnya Jawa Barat gitu, bisa membawa daerah berkemajuan. Ini udah ke tokoh nih. Ya. Coba cut dulu pasti. Nanti masuk sesi kedua. Tadi berarti milenial tadi ya.